Hey guys, welcome back to Pixel Focus, tempat dimana kita review kamera HP secara lengkap, detail, dan juga relevan untuk seharian. Nah, hari ini kita mau trip ke Bali Bird Park. Jadi gue mau coba tes makro sebaik-baiknya pakai Vivo X200. Yes, gue udah punya Vivo X200 di tangan gue. Dan gue excited banget karena banyak banget settingannya, banyak banget yang bisa kita explore. Dari humanistic photography, dari portrait mode yang makin cakep aja dibanding generasi sebelumnya. Zoomnya yang super stabil. Banyak banget yang pengen gue share hari ini, tapi yang paling utama tentunya telemakro dan telenya. Nah guys, tanpa basa-basi lagi kita mulai aja reviewnya. Dan jangan di skip ya, nanti kalian ketinggalan info-informasi yang penting yang pengen gue share ke kalian semua hari ini. Nah guys, sebelum kita bareng-bareng ke Bali Bird Park, gue mau flashback sedikit ke sehari sebelumnya, di mana sore hari ini tuh lumayan oke ya cuacanya. Langitnya moody dan romantis, mataharinya juga cukup menyinari tanpa terlalu harsh. Gue pun langsung ya terjun coba foto-foto pakai Vivo X200. Satu hal yang gue notice pertama kali adalah mode warna vividnya itu nggak se-vivid sebelumnya ya. Kalau sebelumnya antara Vivid dan Zeiss Natural tuh lumayan beda jauh, sekarang tuh bedanya semakin deket ya. Memang masih kelihatan bedanya, tapi gapnya tuh semakin deket. Ada style baru juga yang melengkapi, yaitu adalah Humanistic Street Snap Mode ini. Di mode Humanistic Street Snap ini, tone-nya tuh lebih moody dan ekspresif. Mode ini tuh emang dirancang khusus buat nangkep momen-momen manusiawi di jalan dengan cara yang lebih spontan dan otentik. Tapi pada penerapannya nggak harus di jalan kok, karena banyak hal random yang gue tangkep pakai mode ini, hasilnya tuh bagus. Tone-nya lebih hangat, hasil fotonya terasa lebih hidup, kayak akan emosi, nggak terlalu banyak post-processing, dan gue suka banget sih sama mode ini. Satu hal yang gue notice juga, kalau kita ada di mode ini tuh shutter speed-nya lebih cepet ya. Jadi lebih jarang ngeblur, lebih gampang juga nangkep ekspresi wajah orang. Kedepannya gue mungkin akan bikin konten khusus untuk nge-explore mode ini lebih jauh lagi. Tungguin aja ya guys. Nah anyway, yuk kita lanjut dengan tes videonya. Perlu diingat ini sebelum gue update ya. Yo guys, gue lagi cobain 4K 60 di Vivo X100 nih. Nah seperti kalian bisa lihat ya, ini jam 6 kurang sedikit. Mataharinya kayak gitu. Ada sedikit karena clipping, tapi nggak terlalu banyak lah. Terus exposure itu berubahnya udah jauh lebih oke daripada sebelumnya. Tuh, kelihatan nggak sih? Cepet banget. Cepet ya. Cepet kan berubahnya. Jadi inilah ISP lebih baru. Kenapa lebih penting untuk hal-hal kayak gini? Hal-hal yang nggak bisa di post process gitu ya. Nah audionya gue cut dulu ya untuk menghindarin pelanggaran copyright. Sekalian gue mau analisis nih. Kalau dilihat di layar monitor kelihatan sedikit kurang stabil sih. Stabilisasinya bisa ditingkatin lagi dan saat ini masih kerasa kurang. Yang kerasa kurang juga tuh sebenarnya ketiadaan autofocus ya. Daerah muka gue tuh kurang fokus sedikit. Kadang kalau gue jauhin muka gue atau deketin muka gue ke kamera, ketepatan fokusnya tuh berkurang kadang-kadang. Selain itu soal panning, white balance, tone menurut gue sih udah cukup oke lah. Suara gue juga mungkin cukup jelas. Jadi kita coba cek di layar monitor. Karena gue coba pindahin ke 4K 30 ya. Nah guys, lanjut lagi, gue ada di 4K 30 sekarang. Nah, menurut kalian bagus yang mana? Bagus yang tadi atau bagus sekarang? Kalau panning bagusan tadi sih jauh. Rasa lebih smooth. Gue sih kurang suka pakai 4K 30 ya, karena ya kerasa kurang smooth aja. 4K 60-nya udah cukup bagus, dynamic range-nya juga mirip-mirip. Kenapa harus pakai 4K 30? Menurut gue sih pakai aja 4K 60, walaupun file size-nya jadi lebih besar, tapi ya worth it sih. Nah, metering di Vivo X200 ini menurut gue udah oke sih. Peningkatan dibanding seri sebelumnya lah jelas. Ya, track-track kayak gini. Nah, gimana menurut kalian bagusan 4K 60-nya atau 4K 30-nya? Pengamatan gue sekilas dari layar HP, bagusan 4K 60-nya sih. Lebih halus dan dynamic range-nya pun hampir nggak ada bedanya malah ya. Seperti kalian bisa lihat, stabilisasinya kerasa kurang ya. Terutama ketika gue udah lari, goyang sih. Dan lampu-lampu di belakang juga jadi jitter ya. Kameranya tuh seakan berusaha ngestabilin videonya, tapi nggak gitu berhasil. Dampaknya overall quality-nya jadi ikutan turun. Nah, sekarang pakai 4K 60.
Gimana stabilisasinya? Nah, ini beberapa tambahan contoh foto yang gua tangkep pada sore itu. Seperti yang bisa kalian lihat, hasilnya tuh enak dilihat ya. Vibrant tapi nggak berlebihan. Nah, ini tuh pakai Zeiss Natural, dan kedepannya gua akan selalu pakai Zeiss Natural untuk foto-fotonya. Nah guys, masih banyak banget yang pengen gua share tentang kehebatan kamera X200 ini. Jadi, santai aja, ambil kopinya, kita lanjut yuk ke segmen berikutnya. Mari kita bahas speksnya dulu. Di bagian depan ada kamera selfie dengan resolusi cukup besar, tapi sayangnya nggak ada autofocus. Di bagian belakang, ketiga kameranya punya autofocus dan sama-sama 50 megapiksel. Sensor di kamera telenya cukup besar ya, dan selain telenya juga periskop, dia juga punya kemampuan makro sampai sedekat 14 cm. Menu utama kameranya cukup straightforward namun lengkap. Satu hal yang paling noticeable ya tentunya adalah zoomnya ya. Zoomnya bisa di-tap secara bertahap dan bisa di-scroll sampai maksimum 100 kali. Perpindahan antar lensanya cukup smooth. Dari 100 kali dibalikin ke 0,6 kali kayak gini, pergeseran antar lensanya kerasa lumayan mulus. Karena udah kolaborasi sama Zeiss, di mode auto ada 3 pilihan style. Ada Vivid, ada Texture, dan ada Zeiss Natural. Cara masuk ke macro mode juga gampang banget, tinggal nge-tap icon bunga masih di layar yang sama. Masuk ke menu videonya, ada beberapa pilihan resolusi. Di 4K ada 4K 30 dan 4K 60. Di Full HD ada 30 dan 60 fps juga. Untuk semua resolusi, range kita bisa ngezoom tuh sama ya, dari 0,6 kali sampai maksimum 15 kali. Bisa pindah-pindah lensa sesuka hati di semua resolusi. Untuk mode portrait video atau bokeh video ya, kita hanya bisa merekam video di resolusi Full HD dengan frame rate 24 atau 30 aja. Tentunya udah dilengkapi dengan fitur Beautify yang lumayan lengkap. Kita juga bisa ganti-ganti filternya, ada banyak banget pilihannya. Dan juga depth of field atau jenis bokehnya. Di portrait fotonya pun sama ya, bisa atur-atur depth of field dan juga ada pilihan filter, ada fitur Beautify, juga bisa pilih style bokeh sih dari misalnya Natural, Zeiss Piotar, Zeiss B-Speed, Sonar, Planar, dan lain-lain. Ini sih sudah tipikal HP Vivo yang emang berkolaborasi sama Zeiss, udah pasti fitur portraitnya tuh lengkap banget, pakai banget. Nah, satu hal yang unik, ada mode baru namanya mode Landscape. Mode malam atau night mode yang biasanya punya menunya sendiri, sekarang masuk ke landscape. Jadi kalau kameranya tuh ngedetect kalau ini sikonnya gelap, dia akan langsung ngubah ke night mode yang sekitar 4 detik sampai 8-9 detik. Tentunya banyak mode-mode lain ya, seperti long exposure, kalau mau foto air yang lagi gerak, ada modenya sendiri dan lain-lain. Nah, satu lagi upgrade dibanding seri sebelumnya, kali ini ada Pro Photo dan Pro Video. Masing-masing punya maksimum ISO 3200, udah cukup lah. Yang penting lo bisa atur setting secara manual, baik untuk jepret foto maupun rekam video. Masih banyak menu-menu lain seperti slow motion, panorama, dan lain-lain, tapi nanti kepanjangan. Gue list aja kekurangannya ya, supaya kalian nggak kelewat. Nggak ada video HDR, nggak ada video 4K slow motion, nggak ada juga 8K video dan log video. Ini 4 kekurangan yang paling kerasa buat gue. Jam 5.53 di Bali tuh masih gelap banget. Jadinya gue coba foto pakai flash ya, karena kalau nggak pakai flash tuh gelap jadinya. Nah, ini hasilnya agak soft karena digital 2 kali, gelap banget dan nggak pakai flash. Tapi selama 10 menit doang hasilnya udah jauh lebih tajam. Ini karena cahaya matahari yang mulai kelihatan. Di sini kita bisa lihat dynamic range-nya tuh oke ya. Bagian shadows yang harusnya gelap banget pun masih keangkat. Detail di langitnya pun cantik sih. Warna langit dan vibe sunrise-nya tuh lumayan ketangkep dengan cukup baik. Shadows dan highlights-nya cukup balance, tapi juga nggak terlalu flat ya, jadi bagus. Dan walau ada perbedaan tone sedikit antara ultrawide dan wide, tapi konsistensi dynamic range-nya lumayan terjaga. Sampai perbesaran digital 2 kali pun masih lumayan tajam. Nah, sebelum gue kelupaan, di menu video recording X200 series tuh udah ada settingan brightness atau exposure. Bisa kita naik turunin minus 100 sampai plus 100. Jadi kalau di default brightness terlalu terang kayak gini ya turunin aja supaya jadi bagus dan lebih balance. Lihat deh, lebih bagus kan? Nah, fitur kayak gini nih yang bikin gue pengen beli Vivo X200. Anyway, ayo kita coba fitur ini di penerapan sehari-harinya. Nah, sebelum kita coba stabilization di kamera depan,
Gue mau kasih lihat sekali lagi. Ini langit paginya kayak gini nih ya. Masih agak blown out. Tapi ini pakai brightness yang default. Kalau gue ganti brightnessnya ke turun sedikit kayak gini nih. Nah, mukanya jadi agak lebih gelap. Tapi belakangnya nggak terlalu blown out. Nah ini tuh enak sebenarnya. Karena ada 100 notches ya ke bawah dan 100 notches ke atas. Yang bisa kalian pilih sesuka kalian lah. Kalau suka mukanya terangin. Kalau suka mukanya segini aja dengan background yang kayak gitu, bisa digelapin. Jadi fleksibel banget. Jadi apa yang kalian lihat di sini masih bisa ditweak lagi supaya kalian suka ketika pakai Vivo X200. Sekarang kita coba stabilisasinya. Nah guys, keep in mind ini tuh setelah di-update ya. Jadi menurut kalian bagusan yang stabilisasi kemarin sore atau yang ini nih? Kata gue sih mirip-mirip ya. Tapi sekarang kita coba deh pindah ke kamera belakang dengan jalan biasa. Stabilisasinya cukup oke, walaupun menurut gue bukan yang paling smooth sih di antara flagships. Satu hal perlu diingat, ini gue tuh habis lari capek ya, terengah-engah. Jadi tangan gue kurang stabil ketika ngerekam yang ini. Makanya pas fanning ini agak goyang-goyang ya. Jadi nggak 100% salah HP-nya lah. Tangan gue juga capek, ada nggak stabil ya. Nah guys, sekarang pakai 4K 60 nih. Tadi stabilisationnya di kamera depan lumayan gempa ya. Ini pakai 4K 60 di kamera belakang. Kayak gini dynamic range-nya. Kalau gue panning kayak gini. Nah. Gimana, oke nggak? Kita tes ya stabilisasinya. Come on guys. Nah, sekarang nyobain lari pakai ultra stabilization-nya. Pas gue cobain pakai ultra stabilization on, hasilnya sedikit lebih steady sih, tapi tetap ya kalau dibanding sama beberapa kompetitor ini masih kalah stabil. Masalahnya ini kan udah stabilisasi ultra ya, jadi harusnya udah lebih baik dari ini sih. Kita lanjut ke zoom. Di 2 kali perbesaran digital yang merupakan croppingan dari sensor utamanya, hasilnya masih lumayan tajam, diperbesar pun masih kelihatan detail. Hybrid zoomnya di 8 kali walaupun termasuk detail, tapi menurut gue ada sedikit polesan AI sih di sana dan di sini. Nah dari pengamatan gue, kalau kita masih di ultra wide 3 kali, 5 kali, 10 kali, itu detailnya masih enak dilihat sih. Nggak gitu kerasa dipoles sama AI. Tapi begitu kita masuk ke 15, 16, 20 kali zoom, AI-nya mulai bekerja lebih keras sehingga ada efek cat air yang makin kelihatan. Nah bisa dilihat di sini kan ya, AI-nya mulai bekerja. Mungkin ada noise dihilangin sama dia, mungkin ada detail yang nggak kelihatan, dia pertajam, tapi akhirnya jadi kayak soft, kayak cat air sih kalau kata gue. Tapi tolong diingat, ini bukan cuma soal perbesaran, tapi soal ukuran subjeknya juga. Kalau subjeknya udah jauh dari awal, ya mau diperbesar juga agak sulit. Jadi segini udah oke lah. Nih sekarang kita coba tes pakai objek yang lebih besar ya. Perahu ini kan jauh lebih besar ukurannya daripada manusia. Jadi harusnya ketika kita ngezoom 20 kali, 30 kali, 40 kali, hasilnya akan lebih bagus daripada sebelumnya. Bisa kalian lihat kan, sampai 20 kali pun masih lumayan detailed ya, nggak terlalu ngecat air lah kayak tadi. Bahkan di push sampai 60 kali atau 100 kali kayak gini pun masih kelihatan detailnya sebagian, masih bisa baca tulisannya, masih kelihatan bentuk-bentuknya. Nah ini tuh udah standarnya flagship 12 jutaan emang kayak gini ya. Yuk kita lihat lagi nih, ini ultra wide-nya. Ini 100 kalinya, jauh kan objeknya, tapi lumayan ngebantu. Nah ini di ultra wide ya. Kita coba nge-zoom yang jauh-jauh ya. Kemana ya? Ke depan situ kali ya. Oh itu ada orang tuh di situ. Coba kita nge-zoom. Ini 10 kali. Dan ini 15 kali. Ini 4K 60-nya kayak gini. Balik lagi ke ultra wide. Dan ini di optikalnya kayak gini, kayak gitu ya. Nah guys, akhirnya tiba juga waktunya kita ke Bali Bird Park. Ada 250 spesies burung di sini. Nah, gue udah semangat banget nih buat coba tele makronya. Ada egg hatching machine.
Nah, boleh dong selfie dulu ya. Ini yang normal dan yang portrait konsisten ya, dan sama-sama oke. Nih, buat semua yang penasaran ya sama telemakronya, bisa sedekat ini. Ketika kita ngezoom maksimum kayak gini, detailnya pun masih lumayan terjaga ya. Ya selama subjeknya nggak terlalu jauh dari kamera. Tapi bagusnya ketika kita ngezoom kayak gini tuh, tangan harus steady ya, karena kalau goyang dikit aja, kerasa ada goyangan kecil di rekamannya. Nah ini gue nggak pakai mode makro bahkan ya, gue cuma ngezoom 10 kali pakai telenya. Hasilnya bisa dilihat sendiri, tajam banget buat kelas base flagship. This is amazing. Nah lanjut lagi yuk guys, kali ini kita lihat pelikan nih. Gue mau coba rekam dari kejauhan, pakai maximum zoomnya yang 15 kali. Nah, tapi sebelumnya ada flamingo tuh di ujung sana, gue mau jepret sekali. Nah ini 15 kali ya guys. Kesini ya. Nah gimana guys, rekaman pelikannya stabil nggak? Stabilnya lumayan, tapi tajamnya sebenarnya masih bisa diimprove sih. Cuman ya mungkin emang udah mentok lah segini kemampuannya. Tapi untuk kelas base flagship ini udah sangat bagus kan. Apalagi ada satu hal yang mau gue tekankan. Jadi ketika gue pegang HP-nya, gue nggak perlu terlalu steady banget gitulah untuk bikin framingnya stabil ya. Bahkan di maksimum 15 kali zoom juga, gue bisa agak santai pegang HP gue. Salah satu yang terbaik lah. Mungkin bukan yang terbaik, tapi udah lebih baik daripada seri tahun lalu. Nah, seperti sebelumnya kalau kita ngezoom dengan perbesaran terlalu besar ya, hasilnya tuh sedikit agak soft sih, kayak agak cat air. Tapi karena ini binatangnya lumayan deket sama kita, dan jatuhnya kayak makro, maka detailnya tuh masih bisa dinikmati. Untuk foto portrait juga lumayan cakep, ada beberapa pilihan tone. Nah, ini 3 contohnya. Bisa dilihat dong, seterasi si binatangnya cukup oke ya. Nah, ya tentunya gak ketinggalan gue foto makro bunga juga nih. Gue hampir no komplain ya, karena warnanya udah lumayan oke, tajam juga. Cuma kekurangannya makro pakai tele tuh depth of field-nya jadi agak sempit ya. Jadi area fokusnya tuh lebih sedikit. Jadi kalau misal kita arahin di satu titik di objek dan udah fokus banget, beberapa bagian sekitar objek yang di belakang atau di depan objek gitu tuh sedikit ngeblur ya. Ini yang gue maksud dengan fokusnya sempit. Nah ini emang karakteristik dari sebuah kamera tele. Wah sorry guys, hujan lagi loh. Tadi cerah, nanti tiba-tiba hujan. Ya beginilah Bali cuacanya hari ini ya, bulan ini. Kita istirahat dulu, kalau hujannya lama ya terpaksa kita pindah tempat ya. Nah guys, karena hujan dan gue nggak bisa ke parkiran juga, jadi gue tes slow motionnya. Slow motionnya tuh sayangnya cuman mentok sampai full HTC. Sebenarnya udah bagus, cuman resolusinya aja kurang gede.
Gue juga ngetes portrait videonya ya, video bokehnya. Tapi untuk ini gue cuma ngetes pakai objek mati ya. Ternyata ngedetect objek mati itu masih lumayan oke sih. Ada lost focus sedikit-sedikit tapi bisa lah dipakai buat nambah estetika dari rekaman video kalian. Flashback sedikit ke pantai ketika gue tes portrait videonya pakai subjek manusia. Hasilnya sekilas enak banget dilihat ya. Walaupun ini cuma Full HD tapi kerasa tajam, dynamic range-nya oke, tone-nya juga enak dilihat. Tapi ada beberapa separasi di rambut, kadang di pundak tuh yang kurang rapi sih menurut gua. Agak ngeblur jadi kurang tajam gitu, kurang fokus. Tapi perlu dicatat kalau kita bandingin sama seri tahun lalu, X100 ini udah peningkatan jauh sih. Peningkatan yang paling kerasa dibanding X100 tuh sebenarnya di lock fokusnya sih. Di sini lock fokusnya lumayan aman, jadi begitu kalian nge-tap fokus di satu subjek, dari pengalaman gue dia nggak pindah ke orang di background atau orang yang lewat di samping kalian gitu. Walaupun backgroundnya rame, banyak orang lewat, selama fokusnya masih di subjek utama, dia tetap fokusnya di situ. Kecuali kalau gue tap ke jalan nih. Jadi ini gue tap ke jalan, fokusnya pindah ke jalan, jadi jalan yang tajam, subjek utamanya yang ngeblur ya. Gue tap balik ke subjek utama, secara cepat dia balik lagi fokusnya ke subjek utama. Nah karena fokusnya aman, nge-tap objek mati kayak gini juga bisa stay fokus di objeknya, background yang nge-blur, ini bisa bagus sih buat B-roll. Portrait video di kamera depan malam-malam gini kerasa goyang sih, terutama karena gue jalannya agak cepet. Tapi kalau gue jalannya melambat, apalagi kalau gue diem, hasilnya sih mirip kayak pas daylight tadi. Gimana menurut kalian? Bagus gak? Nih, gue panjangin tangan gue ya, ini udah maksimum banget nih tangan gue segini. Gimana menurut kalian? Coba gue diem ya. Ini kalau gue diem kayak gini, panningnya kayak gini, panning arah sebaliknya kayak gini, cutout-nya kayak gitu. Nih ada orang lewat. Gimana tuh? Masih fokus di gue nggak atau pindah ke orang itu? Oke, gue maju lagi. Nah, gitu. Untuk portrait fotonya gak perlu banyak dibahas sih, udah bagus ya, udah bagus banget, banyak banget efek yang bisa kita pakai. Separasinya juga cukup rapi, walau ada sih HP lain yang separasinya lebih baik, tapi ini juga udah bagus banget. Ya kalau gue boleh sedikit nitpicky, ini detail di muka tuh sedikit diperhalus sama dia walaupun beautify-nya udah off. Tapi overall gue sih personally nggak ada komplain sih. Mau portrait siang, malam, semuanya bagus. Bebas pilih filter dan tone yang kalian suka. Juga ada yang punya efek flare kayak gini. Buat kalian punya Anabul, foto portraitnya juga oke banget ya buat foto Anabul. Fokusnya oke, detailnya tajam, dan juga tingkat keberhasilan nangkap Anabul yang gerak-gerak terus tuh lumayan tinggi. Vivo X200 sama seperti Vivo lainnya, performanya oke banget sih dalam hal low light. Gue sampai bingung sih apa yang mau gue komplain tentang low lightnya Vivo. Soalnya detailnya oke, dynamic range-nya bagus, exposure-nya mantep, tone-nya enak dilihat, hasil jepretan juga nggak terlalu ngeblur walaupun subjeknya gerak-gerak ya. Tapi yang sedikit bisa ditingkatin tuh sebenarnya ultra wide-nya sih. Dynamic range ultra wide lebih limited, shadows-nya kurang keangkat, terutama kalau sikonnya gelap dan kurang cahaya banget kayak gini. Hal kedua yang bisa diimprove adalah tentunya tellingnya. Secara umum tellingnya gue tuh berharap supaya AI-nya sedikit dikurangi lah penggunaannya. Kadang gue masih pengen lihat tekstur, jerawat-jerawat dan ketidaksempurnaan di muka. Gue tuh masih pengen lihat hal kayak gitu, tapi untuk tellingnya X200 sering banget kena polesan. Tapi ada kalanya jepretan tellingnya ini mantep banget. Kayak gini nih tajam banget dan bersih. Satu yang juga patut diacungi jempol adalah di extreme low light ya. Ini tuh gelap gulita banget, hasilnya bisa terang kayak gini. Kurang tajam sih, tapi ya udah much better daripada most smartphones. Hey guys, ini gue lagi rekam pakai kamera depan di 4K 60. Brightness-nya gue turunin dikit karena terlalu terang tuh gue kurang suka sih. Kalau kalian suka yang lebih terang ya tinggal naikin aja. Tapi kalau menurut gue ini udah paling pas. Jadi gue pengen kasih lihat yang paling bagus itu kayak gimana. Menurut gue kayak gini. Ini mirip kayak defaultnya, cuman lebih turun sedikit aja sih brightness-nya. Jadi nggak beda jauh kok. Tenang aja, gue nggak nge-tweak terlalu jauh. Gue cuma pengen ngasih lihat settingan terbaik yang pengen gue kasih lihat ke kalian semua. Nah ini hasilnya. Menurut kalian gimana? Apakah bagus hasilnya atau gimana ya? Jitter-jitter nggak? Coba kalian komen ya di bawah. Jitter-jitter nggak menurut kalian?
Untuk video recording 4K60 pakai kamera depan, ada beberapa kekurangan. Satu, stabilisasinya. Ini lagi-lagi stabilisasi ya, menurut gue sih harusnya di-improve lah. Semoga update ke depannya bisa nge-improve ini ya. Lalu yang kedua, noise-nya tuh kerasa ternyata ya kalau gue lihat di layar monitor. Kalau di HP sih nggak kelihatan. Tapi kalau di layar besar kelihatan ada noise di langit, ada noise juga di tembok, dan di sekitar muka juga ada noise sedikit. Kekurangan ketiga tentunya adalah ada jitter-jitter kecil sih. Nggak terlalu banyak, tapi kalau HP-nya lagi kegoyang dikit, kerasa jitternya keluar di sekitar lampu. Nah overall udah oke sih, karena gue suka banget sama brightness controlnya ya. Bikin fleksibel lah. Dan dynamic range-nya juga jadi bisa lebih luas ya kalau kita atur brightness-nya sesuai dengan kondisi ketika kita rekam. Kali 2, kali 3, kali 10. 4K60 di kamera belakang lebih stabil daripada selfie-nya tentunya. Tapi tetap sih ini menurut gue masih kalah stabilnya sama beberapa flagship lainnya. Lalu lagi-lagi kalau di layar besar tuh kelihatan noisy. Juga ada jitter-jitter mini dikit lah. Di kondisi low light yang banyak cahayanya ya, remang-remang kayak gini. Hasilnya lumayan sih. Brightness-nya turunin lagi sedikit. Nanti kalian pasti dapat hasil yang lumayan balance kayak gini. Lagi-lagi ada jitter sedikit ya di sana sini, kalau diperhatiin tuh kelihatan ada jitter dikit-dikit. Tapi overall kualitas video recordingnya udah improve sih dibandingin tahun lalu. Nah guys, segitu dulu perjalanan kita nge-review Vivo X200 ini ya. Seperti kalian udah lihat, banyak sekali kelebihannya dan ada juga beberapa kekurangannya. Gua recap sekali lagi ya. Kelebihannya yang paling gue suka adalah tentunya telemakronya. Gue sebenarnya nggak expect terlalu banyak dari seri regular X200 ini ya, yang non-pro. Tapi ternyata pas gue coba untuk foto dan rekam, telemakronya tuh bisa deket banget. Mirip kayak X200 Pro walaupun bukan seri Pro-nya. Dari pengamatan gue, hampir mirip kualitas dari telemakronya. At least telemakronya ya. Kalau telenya sendiri secara umum lumayan bagus, sampai 30 kali, 40 kali masih bisa dinikmati. Dan menurut gue udah cukup sih. Kalau mau nge-zoom lebih jauh lagi ya, lo perlu hardware yang lebih canggih daripada sekedar hardware di sebuah smartphone. Nah anyway, sebelum pamit guys, gue mau minta tolong sekali lagi untuk bantu like, subscribe ke channel gue, dan juga share video ini supaya makin banyak yang tahu tentang Pixelfocus. Nah anyway, thank you so much. Gue Ben dari Bali, pamit dulu. Sampai jumpa di review yang berikutnya. Bye.